Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah atas segala ma'unahnya, atas segala kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan, apa yang sudah kita lihatkan, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Atas bimbingan qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun umat manusia, mengeluarkan kita dari jalan yang penuh dengan kebodohan, kezaliman dan kesesatan menuju jalan yang insya Allah diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendatangkan keberkahan, kemuliaan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang fikih zakat, yang mana kemarin kita membahas tentang penyimpangan dalam pembagian waris, hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang fikih zakat, yaitu masih berkenaan dengan zakat mal, dan mudah-mudahan bisa selesai sampai kepada orang yang berhak menerima zakat dalam konteks kontemporer, bukan hanya yang tertuang di dalam Al-Quran, tapi kita bawa kepada masa sekarang. Misalnya kayak fisabilillah itu siapa sekarang, di bulan sabil itu siapa saat ini. Para jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita membacakan hadis Nabi tentang sholat duha. Siapa yang sholat duha 4 rakaat wa qoblal ula arba'an, maksudnya adalah sholat qobliyah duhur 4 rakaat, dan maka dia akan bunya lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan surga, rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pagi hari ini hadis yang ke-6 yang kita bacakan, man tofa bil baiti sab'an, siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan ibadah umroh, bisa melaksanakan ibadah haji, dan tofa bil baiti sab'an, bisa tawaf sebanyak 7 kali, kemudian wasolla rak'ataini, dan bisa sholat 2 rakaat khalfa maqam Ibrahim, di belakang makamnya Ibrahim, karena qa'adli raqabatin, maka pahalanya sama seperti kita memerdekakan budak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh,
kemudian melaksanakan ibadah haji, maka pahalanya sudah seperti kita memerdekakan budak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis sahih, terdapat dalam silsilah shahihah. Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan perintah kita mengeluarkan zakat dan sah dalilnya dari semua harta yang kita zakati. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dari zakat itu sendiri serta perbedaan sedekah, infak, di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaannya berkenaan dengan zakat. Walaupun sama-sama mengeluarkan harta, tapi punya standar. Kalau zakat harus pas sesuai dengan ketentuannya, tapi kalau sedekah, infak tergantung kepada kita semuanya. Kita dalam keadaan susah maupun juga dalam keadaan senang, karena sedekah yang paling utama di saat kita memang sulit, kemudian kita pun juga masih sempat kita bersedekah. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari yang juga sebelumnya sudah kita sampaikan, maka orang yang hanya punya uang, kalau kita ini kan ya 2.000, punya uang 2.000, kemudian dia sisihkan 1.000-nya untuk bersedekah, itu lebih baik daripada dia bersedekah mungkin 1 juta dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya sangat-sangat membutuhkan uang 2.000 itu, tapi masih dia bisa menyisihkan untuk bersedekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah dan anjuran kita untuk menafkahkan harta kita, mengeluarkan sebagian dari harta kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, dari sini sesungguhnya yang harus selalu ditanyakan, gimana kalau orang itu hanya mengeluarkan zakat saja tapi gak sholat, maka ya runtuhlah agamanya. Runtuhlah agama itu, karena yang utama adalah sholat. Kita boleh gak mengeluarkan zakat, tidak masalah. Kita gak mau mengeluarkan zakat juga tidak masalah. Puasa juga tidak masalah, kita tidak puasa. Tapi sholat itu gak ada rukhsahnya bagi kaum muslimin. Mau seperti apapun keadaan kita, selama kita masih bisa bernafas, maka kita harus melaksanakan sholat. Ada saatnya kita nanti berada di depan imam, dan maka dengan itu kita harus banyak-banyaklah di belakang imam, karena nanti mau gak mau kita akan berada di depan imam. Suka gak suka, pasti ada saatnya kita akan berada di depan imam. Yaitu ketika kita sudah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mau gak mau kita akan berada di depan imam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kita sudah mendirikan sholat, kemudian kita menunaikan zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, mari kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk bersama dengan orang-orang sholat. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis Nabi tentang binatang ternak, ini adalah nominal yang kita harus keluarkan. Misalnya ketika kita punya kambing 40 sampai 120, maka kita harus keluarkan zakatnya. Maka itu terdapat di dalam Sahih Bukhari bahwa kita punya binatang ternak, ya misalnya kambing, ya, kalau sudah mencapai 40 dan sudah berlalu 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakatnya, yaitu adalah 1 kambing. Kemudian yang usianya itu masuk 1 tahun dan sudah mau masuk ke 2 tahun, itu yang harus kita
Kemudian selanjutnya dalam berkenaan dengan emas juga terdapat dalam riwayat Ibnu Majah, kemudian Al-Imam Tirmidzi berkenaan dengan emas dan perak yang harus kita keluarkan, bahwa isyruna dinar yang setara dengan 85 gram yang harus kita keluarkan zakatnya. Misalnya selalu ditanya, tahun ini saya sudah keluarkan emas saya yang saya simpan. Misalnya tahun ini sudah dikeluarkan, apakah tahun depan juga saya harus keluarkan lagi emasnya? Maka setiap tahun kita harus mengeluarkan zakatnya selama sampai kepada nisab. Maka dengan itu supaya tidak habis diambil oleh zakat, maka harus selalu dikembangkan, diusahakan supaya ada keuntungan, dan itu yang kita akan keluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat pertanian, maka hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa makanan atau biji-bijian tidak ada biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai 5 puasa. Pertanian itu kemudian juga diperdebatkan. Yang pertanian yang memang tidak cepat busuk, maka itu yang dikeluarkan zakatnya, kayak misalnya padi, jagung, kemudian yang tidak cepat rusak. Tapi kalau misalnya kita timun, kemudian tomat, ini Imam Abu Hanifah itu semuanya, karena mengambil keumuman dari semua apa yang kita usahakan semuanya harus dikeluarkan zakatnya, yaitu yang mencapai 5 wasak. Nah, 5 wasak itu paling bawah 520. Insyaallah nanti kita lihat ininya perbedaan juga di fikih zakatnya Al-Imam Yusuf Qaradawi itu ada perbedaan nominal. Ada yang 500, jumhur itu ngambil yang paling bawah 520 kilo. Nah, kita sudah mengeluarkan zakatnya. Kemudian harta perniagaan, misalnya kita jualan, berbisnis dan yang lainnya, maka kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian hasil tambang, karena kita ini banyak tambang di Kalimantan Timur, maka Rasulullah telah mengambil zakat hasil tambang di negeri Qabaliyah. Jadi sesungguhnya kalau zakat tambang itu bisa dinikmati oleh warga kita semuanya, insya Allah warga Kalimantan Timur ini sejahtera. Tapi wallahu a'lam kemana zakatnya. Ini kita kalau itu hasil tambangnya kita kelola, insya Allah kalau hanya sekolah gratis, BPJS bisa semuanya bisa gratis. Nah, ini insya Allah nanti bagaimana fungsi zakat itu, dan kita yang mengumpulkan zakat ini setiap tahun kita kumpulkan. Adakah sudah zakat yang dikelola dengan baik? Sudahkah zakat mengentaskan masalah para fakir miskin ini? Jangan hanya muluk-muluk kita kasih beras, terus kasih uang, tapi nggak pernah kita menyelesaikan permasalahan. Cobalah kita setiap tahun selesaikan 1 atau misalnya 2 setiap tahunnya, maka terus setiap tahun kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta terpendam itu nanti kita ketika misalnya menemukan barang temuan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Itu Rasulullah SAW bersabda, zakat rikas yaitu adalah 1/5. Ini nanti ada kemudian miqdarnya yang harus berapa persen yang harus kita keluarkan dari semua yang ada ini, pertanian, kemudian perdagangan, kemudian barang tambang, kemudian barang
temuan dan juga profesi yang selalu diperdebatkan tentang masalah zakat profesi. Kemudian zakat profesi itu mengambil keumuman ayat surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Nah, termasuk di situ profesi. Kita kan sudah bekerja apapun, baik mau kita yang berusaha atau yang kita jadi pegawai, semuanya masuk ke umuman ayat ini. Ini dasarnya zakat profesi itu muncul, bahwa semuanya, dan juga dalam beberapa riwayat bahwa tariklah apa yang dia usahakan, sehingga itulah menjadi dasar zakat profesi. Nah, di sini para ulama kalimat maka sabtu itu apa saja yang kita hasilkan, baik itu mungkin jasa, kemudian kita produksi, dan semuanya yang masuk kepada maka sabtu kita bekerja, maka masuk kepada harus kita keluarkan zakatnya. Dan kemudian khusus untuk zakat profesi itu ada dua. Sudah kita sampaikan di awal, dia ada dua. Boleh dia digabungkan kepada zakat perdagangan, maka harus satu tahun. Silakan nanti para jamaah bisa dirujuk di fikih zakatnya Imam Yusuf Qaradawi. Jadi kedua, dia digabungkan kepada pertanian, sehingga dia harus mengeluarkan setiap gajian. Tinggal dipilih saja bagi yang punya gaji yang banyak, setelahnya mungkin sudah 10 atau 11 juta, maka bisa ke zakat perdagangan, bisa dia digabungkan ke zakat pertanian. Kalau zakat pertanian hanya memilih, kalau butuh modal ya 5%, kalau enggak ada modalnya maka 10%. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah tujuan kita disyariatkan zakat seperti yang kita sampaikan di kultum Ramadan, bahwa zakat yang kita keluarkan ini, yang satu adalah karena ada haknya orang lain dari harta kita, sehingga kita harus mengeluarkan. Allah titipkan haknya orang lain di harta kita, sehingga harus kita bersihkan harta kita ini dari hak-haknya orang lain, khawatir kita termakan haknya orang lain. Kemudian yang kedua adalah membersihkan jiwa kita, diri kita dari yang namanya sifat bakhil, sifat kikir. Itu poin dari zakat. Yang ketiga, kita membantu orang fakir miskin. Ini jelas disebutkan di dalam ayat surah Taubah ayat 60. Itu jelas sekali, menyelesaikannya jelas. Ininya yang pertama adalah orang yang terlilit hutang. Nah, ini kemudian juga orang yang terlilit hutang, apakah yang terlilit hutang ini ribawi? Tidak boleh. Yang ribawi dia pinjam ke bank, kemudian tidak bisa bayar, maka zakat tidak bisa membayar. Sebagian dari para ulama mengatakan ini yang hutang memang dia hutang yang islami, yang tidak ada subhan, tidak mengandung subhan. Jadi kalau orang pinjam ke bank kemudian habis itu tidak bisa bayar, maka zakat tidak bisa membantunya. Kenapa? Karena masih ada unsur subhannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di situ ada Ibnu Sabil, di situ ada fi sabilillah. Nah, ini yang akan kita tarik ke masa sekarang. Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Sabil? Siapa yang dimaksud dengan fi sabilillah? Ini sehingga kita harus memahami zakat itu jangan juga terlalu terlek dengan apa yang tertuang. Kita harus tarik, dan saya selalu memahaminya berkenaan dengan fi sabilillah, dan saya selalu mengatakan, coba kita lihat, kita
sekarang merenung, kita setiap tahun menerima zakat, infak dan semuanya, tapi mana buktinya? Mana bukti dari zakat yang sudah dikumpulkan itu? Ada nggak buktinya kepada umat ini bahwa misalnya ada satu lembaga misalnya ditanggung oleh zakat, misalnya ada mengentaskan anak-anak yang nggak mampu sekolah kemudian zakat hadir. Nah ini belum sepenuhnya kita untuk perhatian di situ. Misalnya ada rumahnya bocor, zakat yang hadir untuk menyelesaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih kreatif, kita lebih memikirkan kemaslahatan para fakir miskin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya meringkas dari beberapa kitab tentang fikih zakat. Ya, saya meringkasnya dengan 7 poin. 7 poin yang harus sesungguhnya kita harus selesaikan. Maka zakat itu adalah sebagai penyangga kerawanan sosial. Nah, ini yang harus hadir zakat itu untuk menyelesaikan tentang kerawanan sosial sebagai pemulihan manusia, supaya mereka tidak lagi meminta-minta. Kemudian sarana konsolidasi umat misalnya harus ditanggung oleh zakat. Kemudian terhadap kemanusiaan, pembelaan terhadap kemanusiaan yang membantu umat Islam yang mungkin yang sedang membutuhkan. Kemudian ini adalah pemberdayaan umat. Sudahkah hadir zakat itu untuk pemberdayaan umat? Misalnya dikasih modal supaya mereka sudah mulai berubah hidupnya. Mungkin kita kasih modal tahun ini 1 orang atau 2 orang, kita kasih modalnya diputar. Nanti kalau dia sudah berkembang kembali modal diputar lagi dengan orang yang membutuhkan, sehingga selesai masalahnya dan semuanya menjadi orang muzaki, tidak lagi menjadi seorang mustahil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebangkitan ekonomi umat. Kalau kita semuanya berikan modal dan semuanya umat ini yang kreatif, maka kita punya ekonomi umat, kebangkitan ekonomi umat. Kemudian fungsi dari zakat adalah bagaimana mampu memberikan penghargaan terhadap kinerja itu. Zakat harus hadir di situ. Satu, untuk kebangkitan ekonomi umat, penghargaan kepada kinerja, kemudian pemberdayaan umat. Ini saya meringkas dari baik yang klasik maupun yang kontemporer. Kemudian saya merangkumnya dengan 7 fungsi dari zakat itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada rukunnya, rukun zakat. Nah, ini harus tiga-tiganya ini harus ada. Yang pertama adalah muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian ada mustahik yang menerima zakat, sudah tercantum di surah Al-Maidah, di surah At-Taubah ayat 60. Ini adalah orang-orang mustahiknya. Kemudian ada harta yang memang akan kita salurkan. Jadi 3 rukun ini harus ada, yaitu muzaki, kemudian mustahik dan juga Para jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini yang perlu kita perhatikan oleh para amil. Apakah ini masuk ke 6 secara ringkas 6 orang yang tidak boleh menerima zakat? Yang pertama, agniya, orang kaya. Orang kaya harus menolak, nggak boleh dia menerima. Kalau memang dia orang kaya itu sudah punya penghasilan di atas 5 juta.
Jadi dia termasuk orang kaya. Yang miskin itu punya penghasilan, nanti dilihat di BPS, kalau di BPS itu adalah 609 ribu ya. Kemudian saya kurangi jadi 500 lah, rata-rata guru honor itu 500 penghasilannya per bulan, jadi 500. Nah itu sudah masuk kepada standar miskin. Zakat harus hadir karena penghasilannya 500. Sehingga itu yang kita utamakan adalah orang kaya. Nah, Grogol insya Allah semuanya orang kaya. Ya dilihat dari apa? Punya mobil dan seterusnya, maka coret sudah, dicoret, kaya sudah. Jadi kita cari yang ke bawah, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan. Tanah Grogol sudah punya sawit, coret Pak. Sudah masing-masing sudah punya sawit minimal 1 hektar. Sudah masuk kepada orang yang punya pekerjaan, kemudian sudah memenuhi kebutuhannya. Kemudian orang kafir yang memerangi Islam. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir yang miskin dan atau non muslim yang miskin itu tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena syaratnya harus muslim. Muslim pun enggak semuanya muslim. Kalau nanti kita sampaikan juga dalil di pendapat Imam Nawawi ketika nanti kita bahas tentang orang-orang yang mustahiknya itu kita sedikit kita sampaikan bahwa Imam bin Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan enggak cukup dia hanya muslim miskin pikir, enggak cukup kata Imam Nawawi, tapi dia muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang berhak menerima zakat. Orang hanya sekedar muslim tapi nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan dia datang ke masjid walaupun hanya 1 kali, walaupun hanya 1 kali, mungkin kelihatan Jumatan pun enggak, maka nggak boleh dia. Bahkan Imam Nawawi mengatakan haram hukumnya menerima zakat. Yang dosa siapa? Amil Pak. Amilnya yang kemarin berat juga ya, jadi amil banyak, nggak jadi nanti jadi amil semuanya. Dan itu kata Al-Imam bin Nawawi. Jadi orang kafir yang memerangi Islam tidak boleh menerima zakat. Orang murtad atau non muslim, kemudian istri, orang tua kita dan anak kita, cucu ke bawah dan juga ke atas saudara itu nggak berhak menerima zakat, walaupun dia miskin. Nggak boleh langsung kita, oh anak saya miskin, anak cucu saya miskin, nggak berhak dia menerima zakat. Kenapa? Karena dia berhak menerima nafkah. Jadi jangan sampai melihat orang tua ini masih banyak Pak. Saya banyak menjumpai anaknya ini zakatnya kepada orang tua yang kayaknya ayahnya ke atas. Maka yang ke atas itu nggak sah kita menyerahkan zakat kita kepada orang tua, kemudian kepada kakek dan seterusnya ke atas. Ya paling sampai kakek apa ya, sampai kakek. Dan kalau kata kakek sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah nggak ada sudah. Kemudian yang ke bawah paling cuma sampai cucu, cicit masih ada sih, cicit masih ada lah, cicit yang masih bisa jumpa. Itu nggak boleh. Maka istri, bapak, ibu, dan juga ke atas, ke kakek dan anak, nasab ke bawah yang menjadi semuanya itu menjadi tanggungan. Tidak boleh kita menerima, kita serahkan zakat kepada ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita dan seterusnya. Kemudian keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ini siapa sih muzaki itu ya? Semuanya seorang muslim sejati yang laki-laki maupun perempuan, yang berakal maupun yang tidak berakal, balik maupun yang tidak balik, semuanya. Yang penting dia punya harta, mau dia balik, mau dia tidak balik, mau dia berakal, mau dia tidak berakal, maka semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Yang penting syaratnya muslim, dia muslim, mau dia berakal, mau dia tidak
berakal dia harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian orang yang berada di penjara harus mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang berjihad juga sama kena beban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang menuntut ilmu juga, kita semuanya yang menuntut ilmu harus mengeluarkan zakat. Kemudian punya harta yang sampai kepada nisab. Nah, kemarin juga kita sampaikan perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, ini tergantung kepada kita lagi, keyakinan kita mana yang harus kita ambil. Mau Imam Abu Hanifah monggo, yaitu sampai nisab tidak perlu haul. Kenapa? Ya karena manusia, kata Imam Abu Hanifah, sifatnya ya selalu mengurangi, dikurangi, sudah nggak keluar zakat. Kalau sampai 1 tahun, ini sampai hari ini Pak. Oh, saya kan belum 1 tahun. Akhirnya ini pernah kejadian Pak, di masanya Imam Abu Hanifah, kejadian juga. Akhirnya pas mau besok mengeluarkan zakat, dikeluarkan banyak operasional Pak. Nah, dikeluarkan semua kebutuhan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak lagi bayar zakat. Maka dengan itulah Imam Abu Hanifah, kalau harta kita sudah sampai nisab, tidak perlu kita nunggu haul, karena sifat manusia akan selalu mengurangi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i harus sampai haul, dan mudah-mudahan sampai istiqomah. Itu saja. Dan kita khawatir di pertengahan jalan belum banyak masalah, akhirnya harta kita berkurang sehingga tidak lagi mengeluarkan zakat harta. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang berhak, dan insyaallah nanti di zakat fitrahnya kita bahas. Orang fakir itu siapa sih orang fakir? Kemudian siapa orang miskin yang standar miskin, siapa? Kemudian berkenaan dengan amil, ini yang selalu diperdebatkan. Amil ini apakah masuk panitia? Ya kita selalu berikhtiar bahwa amil itu adalah semuanya yang sudah diangkat atau yang di SK-kan oleh ya kalau misalnya di Muhammadiyah oleh Jismu, kemudian kalau yang NU yang di SK-kan oleh Jisnunya, kemudian yang Basna yang juga sudah di SK-kan semuanya. Walaupun ya sesungguhnya kalau kita merujuk kepada masa dahulu, amil itu yang diangkat oleh negara yang berhak mendapatkan bagian dari zakat itu sendiri. Itu dari zakat itu sendiri. Tapi dengan konteks masa sekarang dan juga pemerintah kita memberikan kebebasan kepada wabil khusus adalah ormas-ormas, karena ormas itu di-SK-kan oleh negara, atasnya di-SK-kan. Misalnya kalau Muhammadiyah yang meng-SK-kan lagi pusatnya itu bukan BP, tapi adalah langsung negara yang meng-SK-kan, kemudian barulah ke bawahnya mereka yang meng-SK-kan. Nah, ini menjadi perdebatan sehingga lahirlah fatwa MUI tentang bahwa amil itu nggak berhak menerima di majelis taklim pun juga secara istilahnya beda saja, istilahnya tentang operasional, mengistilahkan operasional. Kemudian di MUI tahun 2011 keluar fatwa tentang amil bahwa boleh berhak menerima atau mendapatkan bagian dari zakat itu sendiri tahun 2011. Kalau Muhammadiyah mengistilahkan adalah dana operasional, sama-sama halusnya kan bayar dana operasional, yaitu dan baik di negara maupun juga di ormas-ormas itu punya jatah amil 12,5 untuk dana operasional. Terserah operasionalnya ya, mau dibuat apa, yang penting ada 12,5% itu tadi yang khusus untuk amil mau digunakan untuk mungkin beli sesuatu, misalnya kue
donasi, maka diambil dari dana operasional. Kemudian mu'alaf kemarin juga kita sampaikan, mu'alaf ini yang baru masuk Islam, yaitu adalah tahun ini ada yang baru masuk Islam, kaya ataupun dia miskin, dia berhak menerima zakat. Untuk apa? Untuk meneguhkan keimanannya. Bukan dilihat dari kayanya, tapi bentuk perhatian Islam kepada orang yang baru masuk Islam. Kalau misalnya 5 tahun yang lalu dia baru masuk Islam, sebagian dari ulama termasuk Dr. Hussein Wisata, jika misalnya kondisinya di situ, ini kelihatan kepada kondisinya. Jika kondisinya seorang mu'alaf tadi memang harus butuh terus perhatian umat Islam, maka dia terus tetap berhak menerima zakat. Yang mu'alaf tadi, kenapa? Karena di masyarakatnya masih semuanya non-muslim, dia selalu terdesak, maka saat itulah zakat harus hadir untuk menguatkan keimanannya. Kemudian orang yang terlilit hutang, masyarakat yang sudah tidak mampu dia bayar hutang, kita garis bawahi karena itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama berkenaan dengan hutang ribawi, maka zakat tidak hadir untuk menyelesaikan hutang ribawi. Kemudian fisabilillah, ini fisabilillah yang selalu kita inikan fisabilillahnya ini. Nah, fisabilillah ini adalah sarana fisabilillah. Insyaallah nanti di hari Rabu ya. Kayak ini tidak selesai juga fikih zakat Pak. Nah, tapi kita ambil yang mustahil saja nanti supaya nanti para amin ini sesungguhnya mustahil yang perlu diberikan. Kemudian fisabilillah mana yang harus diberikan fisabilillah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilakan kepada para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada semacam satu keraguan. Saya punya kebun sawit. Setiap bulan saya mengeluarkan, setiap panen saya telah mengeluarkan hasil panen. Kemudian panen itu saya kelompokkan seperti zakat mal atau 2,5%. Tadi disebutkan bahwa zakat tidak disinggung zakat perkebunan. Sawit dinilai zakat perkebunan, bukan zakat pertanian. Ini pendapat sebagian. Kalau demikian, kalau melihat dari haul ini tidak pernah bisa kita menguatkan zakatnya. Jadi keraguan saya tadi adalah persoalan zakat pertanian dan zakat mal atau zakat perdagangan 2,5%, yang mana tepatnya ini sehingga setiap saya keluarkan yang 2,5% dari seribu adalah 5-10%. Nah, kalau dikenakan sampai 5-10%, kalau dihitung dengan mengeluarkan yang lainnya mungkin tidak akan sampai. Ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Ada lagi Pak? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Ustaz, terkait zakat mal, zakat harta. Insya Allah kita memiliki semua harta, terutama rumah mungkin dan kendaraan. Yang saya tahu rumah itu wajib juga kita zakatkan, kemudian kendaraan dan mobil. Yang saya tanyakan untuk patokan mengeluarkan zakat rumah misalnya, apakah saat perolehan rumah itu dibeli atau saat sekarang setelah sampai tahunnya
sekali saja pada sana seumur hidup. Dan juga misalnya punya mobil 1 atau 2 atau 3, mengeluarkan zakatnya itu apakah saat perolehan atau ketika sudah lewat tahunnya? Karena berbeda kondisi tanah, manakala saat perolehan itu kan setiap tahun akan naik harganya seperti harga emas. Tapi kalau kendaraan justru menurun. Nah, jadi yang saya tanyakan patokannya yang mana? Apakah saat perolehan atau saat setelah lewat masa haulnya? Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait zakat usaha atau pekerjaan Ustaz, tadi disampaikan bahwa bisa digabung di zakat pertanian atau yang satunya. Kemudian apakah zakat berupa pekerjaan ini bisa dikeluarkan tanpa harus digabung dengan zakat yang 1 tahun itu? Perhitungannya seperti apa Ustaz? Dan kemudian ada juga pekerjaan yang seperti jasa, dan jasa ini kan penghasilannya bisa tidak tetap, setiap bulannya mungkin berubah-ubah Ustaz. Bagaimana pula itu perhitungannya? Kedua Ustaz, terkait yang menerima zakat, yang tidak boleh menerima zakat tadi adalah anak ke bawah maupun orang tua ke atas. Bagaimana kasusnya jika seseorang yang memiliki anak angkat, kemudian si anak angkat ini mau berzakat kepada kedua orang tua yang mengasuhnya itu, bukan atau bapak yang hanya saja anak asuh yang diangkat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Tadi kan ada beberapa list tentang ada perdagangan dan lain-lain. Kalau zaman sekarang ya Ustaz, kalau misalnya saham itu gimana? Kayak misalnya saya lebih defending deh, cuma nunggu dividen dari saham doang misalnya sampai saja. Karena kadang-kadang saham kan selalu berubah harganya, apakah termasuk biasa juga. Terus kalau misalnya kredit utang harus lepas dari ribawi, apakah harta yang pemilik zakat yang memberikan zakat ini juga harus lepas dari ribawi? Kayak misalnya deposito dari bank konvensional seperti itu, atau pekerjaannya di bank konvensional seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sungguh luar biasa pertanyaannya. Untuk sawit Pak ya, zat sawit itu masuk kepada biji-bijian pertanian dan yang kita tanam, semuanya yang kita panen itu masuk kepada zakat pertanian. Zakat pertanian, maka ini standarnya bahwa 5 ausak. Nah, kita tinggal milih yang mana yang jumhur itu memilihnya 520 kaki. Bisa dirujuk di fikih zakat ini Qardawi, dan ini semuanya ada di situ semuanya, baik yang akuntansi zakat itu beda-beda tentang nisabnya. Nisabnya itu ada 520, ada 650, ada 670, ada 647 kilo. Kita ambil yang paling bawah lah, paling bawah, maka sawit masuk kepada zakat pertanian. Artinya sehingga setiap panen, setiap ngambil buahnya sawit, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tinggal kita kilokan saja. Berapa? Tinggal kita hargai 520 kilo ini dapat berapa? Ininya, maka ini beras Pak ya, ini beras.
Jadi semuanya sawit itu ngikutnya kepada beras tadi 520 kilo beras. Nah, kemudian harganya berapa sehingga nominal uangnya berapa kita nominalkan di masa sekarang, sehingga zakatnya sawit itu ikut pertanian maka dia 10% atau dia 5%. Kalau sawit maka karena butuh pupuk, butuh perawatan dan seterusnya, maka dia dikeluarkan zakatnya 5%. Apakah harus dikeluarkan modal? Maka zakat pertanian tidak perlu dikeluarkan modal. Sudah apa yang dihasilkan mencapai 520 kilogram, maka dikeluarkan zakatnya 5% saja. Ini berkenaan dengan bahwa dalam hadis Nabi maka tidak ada zakat yang kurang 5 ausak. Ya, 5 ausak itu 520 kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah berkenaan dengan rumah, mobil. Nah ini kalau kita merujuk dalam akuntansi zakat, rumah yang kita beli, kemudian mobil yang kita beli itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, maka tidak ada zakat bagi perhiasanmu, yaitu untuk tempat tinggal, kudamu, itu semuanya. Nah, kita merujuknya ke situ. Yang mobil itu kan bagian dari kuda kita lah ya, kuda kita mobil, sehingga tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi boleh mengeluarkan sedekahnya, diperbolehkan keluar sedekahnya. Merujuknya ke situ. Maka dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, maka tidak ada zakat bagi perhiasanmu. Maksud zinahnya, dalam itu adalah zinahnya ya, rumah itu bagian dari perhiasan. Kemudian wafil faros, dalam hadisnya ya kendaraan, kan kita nggak lagi pakai faros pak, wal mobil. Nah, wal mobilnya itu yang jadi kita ininya hanya dikeluarkan sedekahnya saja, tapi zakatnya tidak perlu. Tapi kalau mobilnya kemudian ikut unit usaha, maka dikeluarkan gabung jadinya. Kalau hanya cuma ya jalan ke masjid, kemudian rumah hanya cuma untuk tempat tinggal saja, tidur dan seterusnya, maka tidak perlu, kecuali dia menjadi tempat unit usaha, maka semuanya ikut harus digabungkan baru mau dikeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan mana tadi catatannya Pak? Gue lupa catatannya gimana nih? Tentang saham. Saham itu semuanya Pak. Saham apapun yang bahkan jangankan saham, sesuatu kertas saja itu, kertas yang kita simpan yang bernilai, itu semuanya harus dikeluarkan zakatnya selama sudah sampai kepada nisab. Mau kita punya saham, tapi sahamnya yang sudah sampai kepada nisab tadi. Kalau sahamnya belum sampai kepada nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kemudian berkenaan dengan saham tadi, itu dulu harus dikeluarkan dulu semuanya, keluarkan pajaknya, dikeluarkan mungkin ada hutang operasional pihak-pihak yang lain yang harus memang dikeluarkan dari saham kita. Kalau misalnya sampai kepada nisab, maka baru kita mengeluarkan zakat. Itu poinnya. Yang intinya adalah sampai kepada nisab. Tapi semua ini yang harus kita selesaikan. Ini bayar. Ini total pengeluaran biaya kebutuhan pokok. Ini dulu kita keluarkan biaya kebutuhan pokok, biaya berhubungan dengan operasional, kemudian pembayaran pajak. Ini ringkasannya Pak, ringkasan dari saya sudah buat makalahnya sesungguhnya dengan fikih zakat. Ini ada yang lebih jelas beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian pembayaran pajak, kita harus keluarkan dulu pajaknya. Kemudian pelunasan hutang. Ini hutang, mau yang hutang ribawi dilunaskan dulu, hutang ribawi dilunaskan, hutang semuanya harus
mau ribawi, mau yang Islami, semuanya harus dikeluarkan. Nah, sisanya ketika itu sampai kepada nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Dan ini dasarnya, nanti dasarnya nggak harus semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya. Yang kepemilikan penuh yang kita keluarkan itu berkenaan dengan saham. Kemudian Pak saya tercatat jasa Pak ya. Jasa itu masuk kepada pertanyaan profesi itu Pak. Kalau Imam Yusuf Qaradawi dia masuk kepada dan juga Imam Yusuf Qaradawi juga dibantah oleh pendapat para ulama. Tapi Imam Yusuf Qaradawi itu tetap berpandangan bahwa profesi, jasa dan yang lainnya itu masuk kepada kategori pertanian, sehingga dia harus mengeluarkan zakatnya setiap kali gajian. Nah, gajiannya seberapa? Setelah dikeluarkan. Kalau pertanian dia tidak dikeluarkan langsung dari hasil panen itu 520 kilo, maka dia keluarkan zakatnya. Tapi kalau profesi kemudian jasa, keluarkan dulu kebutuhannya berapa, dan jika sisanya ada maka dia harus mengeluarkan zakatnya setiap gajian. Kalau yang misalnya 10 juta atau 11, rata-rata pejabat itu baik, pejabat insya Allah gajinya 10-an. Bahkan mungkin sudah tinggi Pak ininya. Kebutuhannya berapa setiap bulan? Kebutuhannya, yang kebutuhan bukan kebutuhan apa ya? Bukan kebutuhan orang kaya. Ini yang paling kebutuhannya yang standar Pak, yang memang distandarkan kebutuhan itu. Kebutuhan yang biasa, yang alami gitu Pak ya. Jangan juga, kebutuhan saya kan sebulan 10 juta, ya nggak keluar zakatnya Pak. Distandarkan dengan kebutuhan yang umum di masyarakat. Misalnya 3 juta kan bisa, insya Allah sudah selesai Pak, bisa makan, sudah kebutuhannya bisa selesai. Maka yang sisanya itulah yang dikeluarkan zakatnya, yaitu 5% atau 10%. Ketika dia butuh modal ya 5%, kalau nggak butuh modal 10%. Itu Pak yang dapat saya jawab. Monggo Pak. Anak angkat Pak ya. Anak angkat itu masuk kepada anak Pak. Masuk kepada anak. Kenapa? Secara hukum dia sudah masuk kepada anak. Sehingga sebagian para ulama termasuk Dr. Husain Syahada, anak angkat, bapak angkat masuk dalam kategori dia yang tidak berhak menerima zakat selama dia bukan yang angkat-angkatan Pak ya. Misalnya nih saya dengan ketua PDM, saya kan anak angkatnya hanya ngaku-ngaku saja Pak. Ngaku-ngaku itu dia enggak tetap dia berhak menerima zakat yang resmi Pak. Yang resmi sudah tercantum di KK, maka dia dikategorikan sebagai anak walaupun dia diangkat, sehingga yang resmi ini tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau saya hanya ini bapak angkat saya, mungkin karena saya saking sayang kepada bapak angkat, maka saya bilang sama dia adalah bapak angkat. Ternyata saya termasuk orang miskin, maka boleh bapak angkat saya itu kan hanya sekedar mengklaim bapak angkat saja, itu diperbolehkan. Nah, Dr. Husain Syahada mengatakan dalam juga akuntansi zakat bahwa anak angkat yang resmi diangkat dan ada surat pengangkatannya negara, maka diakui dia sebagai anak. Tapi bukan dia anak sesungguhan, hanya sebagai anak angkat. Tapi dalam hukum waris dia hanya berhak mendapatkan sepertiga dari harta. Namanya nanti wasiat wajibah anak angkat, bapak angkat. Termasuk yang sudah dibahas adalah berkenaan dengan non-muslim. Non-muslim, anak non-muslim sesungguhnya dia tidak dapat warisan, tapi di kita itu mendapatkan 10%
sepertiga dari harta karena masuk kepada wasiat wajibah. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan ini yang dapat kami jawab kepada para jamaah. Oh, monggo Pak, satu lagi Pak. Oh, dua lagi Pak, monggo Pak. Monggo Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan ini adalah ranah kami di Lasisme. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama untuk penerima zakat atau istilahnya Mustahil. ya, ada beberapa kategori. Ketika kami beberapa pelatihan itu kan ilmu sabil dan apa tadi Ustaz yang paling pokok tadi? Fisabilillah. Fisabilillah itu tolong dijelaskan yang secara rinci karena mohon maaf kami di pengelolaan untuk uang zakat ini tadi saudara kan punya pertanyaan apakah betul itu digunakan untuk ini untuk itu seperti itu karena di masyarakat kita ini kan banyak kegiatan kayak betul arkom kayak pengiriman ustaz kemana-mana seperti itu kan apakah itu juga harus sesuai dengan zakat. Terus yang kedua kami diambil ini dengan jumlah kalau nggak salah kemarin kurang dari 10 orang untuk membagikan zakat ini sangat kesulitan Ustaz. Ketika sudah di 3 hari menjelang Lebaran itu zakat itu banyak sekali sih alhamdulillah di kepercayaan masyarakat luar biasa ke Lasisme. Jadi kami minta tolong kepada Pak RT setempat untuk membantu membagikan zakat ini kepada warganya yang dianggap kurang mampu seperti itu. Nah, di suatu hari ada warga protes ke kami. Dan saya tidak dapat. Dan ya ketinggalan warga itu ketinggalan. Maaf, ini kami sudah besarkan kepada Pak RT. Tolong koordinasi dengan Pak RT setempat. Daging juga seperti kemarin, daging yang bagian korban juga gitu. Saya sudah dapat, Pak RT bukan saya gitu juga. Jadi kami dari Lasisme selalu menerima kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin dikhususkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, tadi sudah semakin banyak tentang masalah zakat. Sebenarnya Kalimantan ini timur ini kaya banyak tambang, wabil khusus pasir, tambang batu bara melimpah, perkebunan, tambang lagi punya milik pribadi atau yang masalahnya ini yang memiliki ini korporat seperti batu bara di situ negara. Jadi siapa yang harus membayar zakat kepada masyarakat? Ya kan, kepada masyarakat yang berhak. Kemudian seperti ada pribadi pokok, ya tentang korporat. Artinya BTP punya BUMN, ya kan? Yang sini ada Haji Isan, ya Haji Isan. Kalau semuanya bayar, baru kaya pasir ini, warga nggak ada yang miskin. Itu karena satu harinya mungkin beratus-ratus ton batu bara itu keluar negeri. Nah, korporat yang punya, terus siapa yang harus membayar? Karena selama sepengetahuan saya dari Kapolsek itu yang dikelola CSR untuk warga masyarakat yang kena ring 1, ring 2, yang lainnya yang jauh dari perusahaan nggak dapat. Kemudian bantuan ada, kayak hari raya dapat sapi ada. Ya pertanyaan tadi, korporat siapa yang harus membayar kepada masyarakat? Itu kalau membayar semua, nggak ada orang miskin di sini. Nah, kemudian zakat tambang ini berapa persen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
langsung Pak berdasarkan hadis. Nah ini sesungguhnya orang Jakarta nggak berhak dapat zakat. Di mana zakat itu diambil, maka didistribusikan juga di tempat itu. Sehingga kalau di sini ada perusahaan, maka yang berhak menerima zakat itu menerima dari zakat adalah orang ngerokok. Karena sesuai dengan hadis Nabi, tu'khad az-zakat min mayarihim, dari dimana zakat itu diambil, distribusikan di situ. Sehingga harus zakat itu dikeluarkan di sini karena perusahaannya di sini. Perusahaannya ada di Grogol, maka dia harus mengeluarkan zakatnya di daerah sini dan diterima oleh sesuai dengan hadis Nabi tadi, ambil zakatnya distribusikan di mana diambil zakat itu. Sehingga yang berhak menerima zakat adalah orang Kalimantan, orang Grogol, dari semua sawit, tambang itu zakatnya 2,5%. Soalnya nanti kita sampaikan di hari Rabu. Nah kemudian berkenaan dengan fisabilillah ini Pak ya korporatnya Pak, korporatnya langsung. Apakah najismu boleh mendatangi perusahaan-perusahaan itu minta uang zakat dari perusahaan? Seharusnya Pak. Iya harus, nggak wajib itu. Yang sudah mendapatkan hak, sudah mendapatkan diaskakan oleh negara, boleh untuk mendatangi meminta zakatnya harus dikeluarkan. Kemudian berkenaan dengan Ibnu Sabil dan Fisabilillah, ini Fisabilillah ini kami ringkas dari beberapa buku. Ini yang sesungguhnya Pak, yang tadi Fisabilillahnya adalah menyebarkan ajaran Islam, maksudnya dai itu dapat zakat yang istilahnya yang ditugaskan ke pelosok, maka dia dinamakan dengan fisabilillah. Kemudian mencerdaskan umat, ya ini mencerdaskan dari sekolah. Jadi madrasah, sekolah-sekolah semuanya sarananya harus dibantu oleh zakat. Kemudian ada menyehatkan masyarakat, bantuan kesehatan, BPJS itu hadir dari zakat, membantu sesama. Inilah sarananya fisabilillah, termasuk masjid itu sarana fisabilillah. Harus di sini kita semuanya harus fisabilillahnya. Oh ini menyebarkan ajaran Islam, ini yang mencerdaskan umat, kemudian membantu sesama. Ini semuanya masuk kepada kategori fisabilillah. Kemudian karena membantu sesama, kalau ada pertemuan tadi adalah bagaimana konsolidasi umat ya. Misalnya kalau di Muhammadiyah adalah Baitul Arqam, maka zakat harus hadir untuk membantu, karena itu adalah konsolidasi umat dan juga membantu sesama. Kemudian Ibnu Sabil, kalau kita masuk ke Ibnu Sabil yang di masa dahulu, musafir yang kehabisan bekal, tapi sekarang kan insya Allah tidak banyak orang yang kehabisan besar bekal seorang musafir, perjalanannya pendek. Maka musafir yang kita Ibnu Sabil yang kita pahami di sini, termasuk Dr. Hussein Syahda punya buku tentang zakat ini mengatakan bahwa Ibnu Sabil adalah anaknya. Anak itulah yang harus disekolahkan, masuk kepada sekolah beasiswa anak, itu masuknya kepada Ibnu Sabil. Nah, insya Allah nggak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah. Kenapa? Karena terbantu oleh zakat. Nah, mau dia sekolah di mana, selama zakat itu mampu, maka akan ditanggung oleh zakat. Dan mudah-mudahan kita ke depan sudah punya lembaga sekolah yang memang dibantu oleh zakat itu sendiri. Di kita ini belum ada. Memang zakat yang infak dan sedekah, khusus juga zakat itu langsung ditopang oleh infak dan sedekah dan zakat. Belum ada. Wallahualam apakah sudah ada di negara kita ini memang sekolah gratis yang ditopang oleh zakat. Tapi kalau di luar negeri itu sudah banyak nih yang untuk menyelesaikan permasalahan
berkenaan dengan fakir miskin. Mungkin itu Pak yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, dan insya Allah besok kita akan bahas tentang fikih ibadahnya, masih menyambung tentang permasalahan wudu. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum